Oke teman-teman, sini mesinnya sudah di rangka motor seperti ini. Dan jangan lupa soket-soketnya dipasang lagi ya, soket-soket sensornya. Teman-teman jangan khawatir untuk memasang soket sensornya, karena di setiap komponen soketnya berbeda-beda ya, jadi tidak akan tertukar soket-soketnya ya, karena soketnya setiap partnya berbeda-beda, atau setiap di sensornya berbeda-beda soketnya antara sensor yang satu dengan yang lain macam itu. Dan jangan lupa masang tensioner ya. Tadi setelah setelah style clap, teman-teman pasang tensioner, dan jangan lupa dikencangkan juga. Di sini ada kabel ground, jangan lupa lagi dipasang lagi. Ini mana kabel groundnya? Nah ini ya, ini kabel ground, jangan lupa dipasang lagi ya, dibaut lagi. Dan kemudian kabel gas macam ini. Nah ini kabel gasnya jangan lupa dipasang seperti itu. Di sini proses pemasangannya saya lewatkan ya, takutnya durasinya terlalu panjang. Yang penting teman-teman paham saat pemasangan atau pembongkaran belah mesinnya ya. Tadi kalau untuk bagian-bagian pembongkaran throttle body dan sebagainya, mungkin kalau ada kesempatan saya buatkan ketika membuat video tutorial servis ringan ya, untuk khususnya untuk motor Yamaha injeksi ya, macam itu. Dan jangan lupa ini dinamo starter. Kemudian bagian dalamnya ini, di sini ada sensor sensor speedo ya. Di sini ada sensor speedo, soketnya jangan lupa dipasang. Ini sensor speedonya di sini, karena dia membaca gear 1 transmisi ya, macam itu. Terus apa lagi ya? Udah ya, kabel busi jangan lupa. Oh ya, kabel busi jangan lupa dipasang, cop busi ya, kok kabel busi. Kemudian ada sensor suhu, jangan lupa dipasang juga. Dan jangan khawatir, di setiap soket juga sama ya, tidak akan bakal tertukar karena setiap soketnya berbeda macam itu. Dan setelahnya di akhirnya teman-teman pasang baut mounting engine-nya ya, ada 3 baut mountingnya. Yang yang pertama itu di sini ya, ini ada baut, nanti jangan lupa dipasang baut 1. Kemudian di sini ada 2 nanti, nah ini 2 ya, ini 2 dan 3 nih, jangan lupa dipasang dan dikencangkan. Dan setelahnya kita langsung pemasangan bagian manet ya, kita langsung proses pemasangan manetnya saja.
Oke teman-teman, di sini kita pada tahap pemasangan sensor lampu indikator apa ya, netral sama top speed kalau nggak salah ya. Di sebagian sini sensornya di sini. Ini mohon maaf ya agak gelap karena ini sudah sore hari. Di sini ada pair, jangan lupa dipasang ya, dimasukkan ke dalam sini. Dan kemudian ada semacam penonjok macam ini. Oke teman-teman, ini penonjoknya macam ini. Nah ini dia, jangan lupa. Ini kalau lupa terpasang nanti lampu indikatornya tidak menyala. Dan setelahnya kita pasang nih sensornya macam ini. Dan kita mulai pemasangan dan pengencangan bautnya. Oke, setelah pemasangan sensor indikator lampu top speed sama netral, kita langsung pengencangan ini ya, baut gear timingnya. Kita mulai aja. Oke teman-teman, bagian magnet sudah kita pasang ya. Kita langsung ke menuju ini bagian sini, kita nanti ya saat pemasangan radiator kita langsung menuju ke bagian perkoplingan. Oke teman-teman, kita langsung kembali lagi, kita lanjut ke bagian koplingnya. Kita mulai perakitannya aja. Di sini ada banyak gear-gearnya, jadi teman-teman perhatikan ya saat pemasangan, atau teman-teman bisa melihat part katalognya apabila teman-teman lupa susunan gear-gearnya yang pada bagian si koplingnya ini. Oke teman-teman, kita langsung perakitannya aja.
Oke teman-teman, saat pemasangan gigi penghubung ya, penghubung di sini kan ada balancer ya, balancer, dan di sini ada as kruk A. Di sini teman-teman harus perhatikan ada tanda topnya ya, di bagian gear atau gigi untuk kruk as dia ada tanda titik semacam ini ya, titik macam ini. Sedangkan yang di gear apa namanya, komponen balancernya juga ada titik macam ini di sini ya. Nah di sini teman-teman harus samakan ya, harus samakan, dan jangan coba-coba atau eksperimen memindahkan titiknya, dimajukan atau dimundurkan. Takutnya getaran mesinnya akan keluar ya, getaran mesinnya akan keluar, dan lebih parahnya bandul balancer dan kruk asnya akan bisa bertabrakan ya macam itu. Jadi jangan bereksperimen untuk memindahkan titiknya satu mata atau kurang dari satu mata ya. Jadi harus tepat titiknya disejajarkan macam itu. Oke teman-teman, dan lanjut lagi kita proses pemasangannya. Oke teman-teman ya, di sini teman-teman harus sejajarkan ya, jangan sampai lompat satu matanya. Dan kita lanjut lagi. Oke teman-teman, setelah pemasangannya atau perakitannya selesai, teman-teman tinggal kencangkan semua mur-murnya ya. Setelah itu kita akan rakit apa namanya, kampas koplingnya. Oke teman-teman, kita lepas saja. Oke teman-teman, sini setelah murnya dikencangkan semua, jangan lupa bagian ini, sini ada penguncinya, jangan lupa dikunci lagi macam ini. Ya ini ya, ada penguncinya. Ini ada ring pengunci, jangan lupa ditekuk lagi. Kemudian yang ini juga ada ring pengunci, jangan lupa ditekuk lagi supaya murnya tidak mudah kendor ya, macam itu, seperti itu. Dan kita langsung aja pemasangan atau perakitan kampas koplingnya. Oke, kita langsung pemasangan studnya. Ini studnya macam ini modelnya. Teman-teman masukin sini aja. Yang bagian kecil itu ada berada di bagian dalam. Kita langsung aja. Lalala. Ada bagian dalam ya teman-teman. Macam itu. Bentar, kok nggak mau masuk? Dan setelahnya ada semacam bola baja di sini, dimasukin aja. Dan kita tutup aja. Di sini nggak ada tanda topnya, jadi teman-teman bisa bebas mau seperti apa pemasangannya. Di sini nggak ada tandanya. Dan kita lanjut aja pemasangan pair koplingnya.
Oke teman-teman, perakitan bagian kopling sudah selesai. Kita langsung tutup aja bloknya. Mana bloknya? Gasketnya kalau misalkan sudah jelek silahkan diganti gasket dengan yang baru ya, jangan pakai yang lama, takutnya nanti malah rembes semua olinya, malah teman-teman jadi 2 kali kerja. Oke, dan kita lanjut aja lompat pemasangan bak koplingnya. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang semua bak kopling, kickstarter, kemudian radiator, terus tangki, jangan lupa selang bensinnya jangan lupa dipasang, kemudian sensor, soket sensornya yang dipompa bensinnya itu ada 2, jangan lupa dipasang juga. Di sini teman-teman jangan khawatir akan tertukar karena memang berbeda bentuk soketnya, jangan khawatir. Dan di sini ada selang pembuangan atau selang kalau kita ngisi bensin itu kepenuhan, dia akan lewat di sini, bensinnya pembuangannya akan lewat di sini macam itu. Dan radiator tutup timingnya kita sudah pasang juga, jangan lupa bocor dikencangkan semua. Dan kita mulai penyalaan saja. Di sini kita akan mengecek apakah bagian situnya, bagian ini apakah bocor lagi atau tidak, nanti kita lihat. Dan jangan lupa teman-teman untuk oli mesin kalau dalam kondisi servis turun mesin ya, turun mesin penggantian olinya itu harus 1 liter, kemudian 1 liter 1100 ml atau 1 liter lebih 100 mili ya, macam itu. Sedangkan karena ini juga mengganti oli filter oli, jadi totalnya 1200 ml ya untuk olinya, macam itu. Kalau penggantian berkala teman-teman tinggal isi aja 1 liter aja, tapi kalau mengganti olinya sekalian mengganti filter olinya menjadi 1100 ml ya, atau 1,1 liter untuk oli mesinnya. Dan radiatornya kalau bisa teman-teman ganti dengan yang baru, macam itu. Dan kita langsung mulai pengecekan aja atau pemanasan mesin, sekalian kita akan memblending air radiatornya supaya bisa tersirkulasi dengan rata ya, macam itu. Di sini kita langsung aja dan kita nyalakan, semoga nggak trouble. Oke teman-teman, kita tunggu sampai panasnya optimal dulu ya teman-teman, nanti kita cek lagi. Oke teman-teman, di sini sudah selesai pemanasannya, dan di sini sudah saya nyalakan, ternyata sudah tidak ada kebocoran oli lagi, kebocoran oli ya betul ya. Ini sudah nggak ada bocor oli lagi, jadi seharusnya ini saya matikan dulu aja. Seharusnya ini kita nggak perlu belah mesin ya, karena retaknya itu bisa kita tambal tanpa membongkar, kecuali teman-teman kalau nambalnya ingin menggunakan las aluminium atau las karbit atau argon, nanti terserah teman-teman nyebutnya apa, itu wajib wajib mesinnya itu harus dibelah. Tapi kalau hanya menambal dengan plastik steel, teman-teman nggak perlu membelah mesinnya ya, jadi cukup dibersihkan aja dulu sisa-sisa oli atau sisa kotorannya sampai bersih, tunggu hingga kering, kemudian teman-teman bisa tambal dengan plastik steel atau lem kapal. Ini berhubung lem kapalnya habis, jadi saya menggunakan plastik steel ya, macam itu. Dan setelahnya teman-teman tinggal rakit bodi semuanya, setelah itu tinggal dicoba aja dipanasin supaya olinya bisa bersirkulasi dengan bisa bersirkulasi dengan rata ya olinya, macam itu. Dan cukup sekian ya untuk video kali ini. Ini tutorial belah mesin ya, Yamaha Vision. Di sini agak berbeda dengan Vision yang VVA ya, jadi bedanya hanya di bagian komponen VVA-nya dan yang bukan VVA, macam itu. Di sini kasusnya bukan VVA, jadi agak lebih mudah pembongkarannya. Apabila nanti yang model VVA itu akan lebih ribet lagi, macam R15 ya, R15 itu kalau nggak salah sudah VVA yang versi apa ya, aku lupa sih,
sudah ada yang VVA, sedangkan yang Vixen juga ada yang VVA. Nanti pembongkarannya perbedaannya hanya komponen VVA nya aja, sisanya sama saja macam itu. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, selalu pakai masker. Dan sekian, safety riding, salam aspal Gronjal.